Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan kan? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan ini juga boleh dipakai untuk mendukung akan segala kegiatan sekolah minggu kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk firman-Mu yang sebentar akan kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Law Selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini akan Law bawakan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 19 sampai 31. Adik-adik, bagaimana ya rasanya apabila kalian tidak diajak main sama teman-teman ya, atau sama kakak adik kita. Mereka menolak kehadiran kita. Kita dicuekin ya. Mereka menjauhi kita hanya karena adik-adik pernah melakukan kesalahan sama mereka. Padahal adik-adik sudah minta maaf loh, dan sudah berjanji tidak akan nakal lagi. Tapi mereka tidak percaya dan tidak mau main lagi sama kita. Pasti adik-adik merasa sedih ya, merasa kecewa. Itu pula lah yang dialami oleh Saulus. Dalam cerita minggu lalu, adik-adik sudah mendengar bahwa Saulus yang awalnya punya niat jahat terhadap orang-orang Kristen, tapi sejak berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia mengalami kebutaan selama 3 hari, Saulus pun bertobat. Dan kini ia menjadi pelayan Tuhan. Saulus yang masih tinggal beberapa hari di Damsyik adik-adik, dia pun bergabung dengan orang-orang Kristen yang ada di sana dan mulai mengajarkan firman Tuhan di rumah-rumah ibadat, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Saulus berkata bahwa Yesus adalah anak Allah ya. Jadi Saulus ini bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat penebus dosa manusia. Adik-adik, kalian tahu enggak bagaimana reaksi orang-orang Yahudi di Damsyik melihat Saulus? Ya, mereka semuanya terheran-heran dan bingung. Loh, dia ini kan Saulus toh, yang tujuan awalnya datang ke Damsyik ini adalah untuk menangkap semua orang yang percaya pada Yesus. Tapi ini kok terbalik? Dia kok malah menceritakan tentang Yesus, malah bersaksi tentang Yesus. Ada apa ini ya? Kok aneh ya? Katanya orang-orang. Rupanya adik-adik, orang-orang Yahudi itu curiga sama Saulus dan tidak menyukai Saulus. Mereka pun berencana untuk menangkap dan membunuh Saulus. Tapi Saulus sudah mengetahui rencana jahat mereka ini. Sepanjang hari, ya, siang malam, orang-orang Yahudi itu berjaga-jaga di semua pintu gerbang kota supaya Saulus ini tidak dapat melarikan diri adik-adik. Kalau Saulus lewat mau keluar dari gerbang, kan mereka bisa dengan cepat menangkapnya. Tapi di suatu malam, orang-orang Kristen ya, atau murid-murid Tuhan yang melayani bersama Saulus ada ide. Ide bagaimana supaya Saulus bisa selamat dan kembali ke Yerusalem. Lalu mereka pun mengambil sebuah keranjang besar dan Saulus masuk ke dalam keranjang, lalu diturunkan pelan-pelan dari atas tembok kota supaya tidak ketahuan sama orang-orang Yahudi. Akhirnya Saulus dapat menyelamatkan diri dan kembali pulang ke Yerusalem. Tapi adik-adik, masalah lain sedang menanti Saulus. Setibanya di Yerusalem, Saulus ini pergi menemui kumpulan ya, orang-orang Kristen dan kepingin gabung sama mereka. Tapi Saulus ternyata ditolak karena mereka masih takut sama Saulus yang dulunya terkenal sebagai orang yang sangat membenci orang Kristen. Dan mereka juga tidak percaya kalau Saulus ini sudah bertobat dan sudah jadi murid Tuhan Yesus. Bagaimana ya perasaannya Saulus? Pasti sedih. Tapi Tuhan Yesus tetap sayang sama Saulus. Ada seorang yang bernama Barnabas yang menerima Saulus dan membawanya kepada rasul-rasul.
Rasul-rasul ini 12 murid Yesus itu loh ya adik-adik ya, yang Petrus, Andreas, Yakobus dan lain-lainnya. Barnabas pun menceritakan kepada semua rasul tentang Saulus yang sudah bertobat dan sekarang menjadi murid Tuhan Yesus. Para rasul menerima kehadiran Saulus dengan sukacita dan mereka pun melayani bersama-sama, mengajarkan tentang firman Tuhan. Saulus dengan penuh keberanian dan semangat untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Sekalipun masih ada saja orang yang tidak suka, yaitu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan berusaha membunuh Saulus. Tapi Saulus tidak gentar. Tapi demi keselamatan Saulus, murid-murid Tuhan membantunya untuk pergi ke Kaisarea, dan dari Kaisarea pergi ke Tarsus. Pelayanan Saulus semakin luas adik-adik, sebab kemanapun ia pergi, Saulus tetap mengajarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, tidak mudah memang untuk menjadi seorang anak Tuhan itu. Kadang kita dijauhi. Tidak ada orang yang mau berteman sama kita hanya karena kita orang Kristen. Tapi adik-adik harus tetap berdoa. Percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu sayang sama kita, selalu menemani dan juga melindungi kita. Dan sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan Yesus, adik-adik juga harus menunjukkan sikap yang baik dan benar, tetap ramah, tetap sopan, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Siap ya adik-adik? Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, terkadang mungkin kami dijauhi, terkadang kami ditolak. Tapi biarlah melalui cerita Saulus pada saat ini, di mana dia pun ditolak oleh orang-orang, tapi dia tetap percaya Tuhan senantiasa menyertai dia dan tetap memberikan dia yang terbaik. Ajarkan kami, anak-anak, juga boleh tetap setia kepada Tuhan. Dan biarlah melalui hidup kami, cara hidup kami, perkataan kami, tindakan kami juga boleh menjadi berkat dan kesaksian, sehingga orang-orang yang melihatnya pun mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik, yang benar sesuai dengan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa, karena Tuhan Yesus selalu ada menemani kami dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, kemudian ayat hafalannya untuk kelas balita diambil dari Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Untuk hafalan kelas tengah, Ibrani 13 ayat 6. Kelas besar, Matius 5 ayat 16. Kemudian untuk aktivitasnya, kelas balita, minta tolong ya bantuan mama papa bersama adik-adik balita membuat kreativitas ya, seperti gambar ini. Paulus yang masuk ke dalam keranjang. Keranjangnya bisa diganti dengan gelas air mineral ya. Jadi nggak usah persis sama dengan contoh ini, nggak apa-apa ya. Terus gambar Saulusnya tempelkan di dalam gelas. Talinya juga bisa tali rafia, benang atau tali yang lainnya ya. Intinya sesuai dengan kreasi masing-masing. Nggak usah persis seperti ini, nggak apa-apa ya. Kemudian kelas tengah menjawab pertanyaan dengan gambar. Jawabannya bisa lebih dari satu adik-adik ya, tidak mesti cuma satu dipilih. Bisa saja satu pertanyaan itu jawabannya ada dua ya. Jadi kalian pilih jawabannya sesuai dengan gambar ya. Kemudian kelas besar menyusun huruf acak ini sehingga menjadi susunan kata yang benar ya. Oke adik-adik, itu sampai di sini dulu firman Tuhan, dan sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat, tetap bersukacita menjadi anak Tuhan yang baik dan benar sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.